penyampaian informasi update progres hasil penyelidikan saat ini. Dan tentunya kami berharap penyampaian informasi ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa proses pengungkapan perkara ini terus berjalan secara transparan, profesional, dan setiap temuan yang diperoleh sedang ditindaklanjuti secara maksimal oleh para penyidik. Mungkin di sini hadir Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Hanbur Rahman, SMH, dan juga dari instansi yang lain. Mungkin saat ini silakan, untuk Bapak Ketua Komisi 3 dapat menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Waktu kami persilakan. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan apresiasi ya pada jajaran Polri, dalam hal ini Polda Metro, lalu juga Pak Kadif Propam ya, yang kami lihat sejauh ini bekerja sangat baik, profesional, mengusut kasus ini. Kita lihat ya betapa seriusnya teman-teman Polri sampai bisa mendapatkan hari ini adalah wajah dan bahkan inisial orang tersebut. Jadi kami tentu mensupport Pak Asep ya, Pak Karim ya, lanjutkan kerja ini dengan baik. Kami titik soal ini Pak, administrasi dan prosedurnya agar dilakukan dengan rapi dan baik, seperti surat SPDP dan lain sebagainya, agar disempurnakan. Jangan ada celah sedikit pun nanti bagi pelaku ya untuk melakukan perlawanan balik secara hukum. Kami Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat khusus terkait masalah ini jam 16 hari ini juga di ruang rapat Komisi 3 DPR RI ya. Sikap kami secara lebih luas akan kami sampaikan di situ. Sekali lagi terima kasih dan kami support ya kerja-kerja rekan-rekan di Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 3 atas. Bisa ditegaskan Pak, tadi pagi diterima 4 orang ya Pak ya, itu dari Denma Bais TNI ya. Apakah memang 4 orang itu seluruhnya personil Bais atau memang ternyata dari satuan-satuan yang berbeda tapi diangkat lebih dulu oleh Bais? Itu Pak. Kalau memang dari satuan yang berbeda mungkin bisa disampaikan dari mana saja satuannya. Yang pertama terkait itu. Yang kedua, kalau tadi disebutkan ini terduga tersangka, terkait status hukumnya dari Puspom TNI sudah menetapkan sebagai tersangka atau memang masih terduga, jadi belum firm 4 orang itu sebagai tersangka gitu, terkait penegasan status hukum saja. Yang ketiga mungkin kita ketahui bersama-sama kan kasus ini juga diatensi oleh Presiden, beberapa kali disampaikan lewat Kapolri dan Mensesnek untuk ditangani seterang-terangnya dan secepat-cepatnya. Kemudian juga proses hukum berjalan kan di kepolisian. Apakah nantinya akan ada koordinasi barangkali barang bukti, karena kan sudah beberapa diamankan, kemudian diuji lab di Polri untuk dikerjasamakan dengan teman-teman dari TNI agar proses hukumnya tadi sesuai dengan keinginan Bapak Presiden dapat berjalan dengan cepat. Yang terakhir Bapak, mungkin ini dari beberapa teman koalisi masyarakat sipil yang belakangan menyampaikan keterangan dan kesaksian, ada yang bilang bahwa sebelum kejadian mendapat bocoran selain Andri yang sudah menjadi korban, ada 7 nama sebenarnya yang dijadikan target. Apakah ini nanti akan didalami terkait itu oleh teman-teman penyidik di Puspom? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mas Sahrul dari Jawa Pos ya. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya.
jadi bukan dari satuan mana-mana tapi dari Denma, Bais TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan. Ya, jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada azas praduga tak bersalah, ya. Jadi itu kita terapkan, Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya, ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian ya. Baik, yang dari TV One. Ingin menegaskan aja Pak, dari 4 tersangka tersebut. Nama? Saya namanya Bang Simon dari TV One, ingin menanyakan kepada Pak Danbus POM bahwa dari 4 tersangka tersebut, materai apa nih Pak? Karena kan sekarang Bais apa itu? Kita kan nggak tahu, nggak jelas gitu loh. Terima kasih. Itu aja Pak, satu aja Pak. Baik, dari Pak Simon dari TV One, ya. Jadi memang kalau di Denma itu kan ada beberapa macam matra, ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan AU, ya. Cukup ya? Ya. Supaya berkembang, soalnya berkembang ini adalah matranya adalah Angkatan Darat katanya. Jadi supaya nggak berkembang lagi. Jadi AL dan AU Pak, ya? Ya. Oke, terima kasih Pak. Tadi Mas, ya silakan. Izin Pak, saya Heru dari Radio El Sinta Pak. Mau bertanya, tadi disebutkan ada 4 terduga pelaku ya Pak. Nah, ini bisa disebutkan ada bukti awal gak Pak? Kenapa mereka dijadikan keempat tersangka itu Pak? Bukti awalnya seperti itu Pak. Terus yang kedua, kira-kira Pak, kapan sih hasil penyidikan awal akan disampaikan ke publik? Terima kasih. Baik, Mas. Dari mana tadi? Heru Pak, dari Radio El Sinta. Oh, dari El Sinta. Baik. Jadi semenjak kejadian tersebut, jadi kita kan tadi sudah sampaikan bahwa kita sudah melakukan penyelidikan secara internal, ya. Jadi secara internal, kemudian dari hasil penyelidikan internal itu kita melihat ada beberapa kejanggalan sehingga dari kejanggalan itu kita kembangkan, muncullah yang diduga 4 tersangka tersebut, ya Mas. Yang satu lagi apa tadi pertanyaannya? Kapan penyidikan awal Pak akan diumumkan ke publik atau ke masyarakat Pak? Jadi gini, kalau bicara kapannya akan saya jawab secepatnya, ya, karena beri kita waktu loh, dan yakin itu akan kita sampaikan, ya, secara transparan, jadi nggak ada yang tutup-tutupi, ya. Cukup? Baik, untuk sesi pertanyaan terakhirnya 2 orang. Mas, silakan. Selamat siang Pak, saya Rizky dari Kompas.com. Ini tadi Bapak, saya mempertegas aja Pak, ada 4 pelaku yang sudah diamankan kali ini Pak. Dan apakah keempat-empatnya itu ada di TKP, dan mana yang eksekutor ada 2 orang, dan 2 orang lagi itu apa Pak, sebagai otak kah, intelijen maupun menerima informasi supaya si eksekutor ini jalan untuk menyamperi korban gitu Pak. Terima kasih. Baik Mas. Terima kasih. Jadi kita masih mendalami, ya, karena baru tadi pagi nih diserahkan ke kita, ini sedang proses penyidikan. Jadi kita akan nanti akan sampaikan dari 4 pelaku ini siapa, berbuat apa, kemudian masing-masing perannya apa, kan kita juga belum tahu. Nanti kita akan kita sampaikan, ya. Yang pasti 2 orang eksekutor berarti Pak, ya? Betul. Ya, kalau dari hasil CCTV kan ada 2 orang nih yang melakukan. Nah, yang 2 lagi di mana dan sebagai apa nanti kan masih kita dalami, ya. Baik, satu lagi silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak. Saya Leni dari Tempo. Izin menegaskan. Siapa? Ya.
Lin. Saya Leni dari Tempo. Ya, saya pertama ingin menanyakan terkait dengan inisialnya Pak, mungkin bisa diungkap gitu atau bagaimana inisial 4 anggota ini gitu. Lalu mengenai tadi follow up tadi soal Pak Presiden kan memberikan intensi terkait dengan kasus ini. Apakah ada deadline tersendiri dari Daspun dan Puspom untuk menetapkan status yang lebih jelas dan juga untuk menyerahkan ke pengadilan gitu. Penyelidikan ini akan berjalan berapa lama terkait dengan deadline itu gitu. Lalu yang ketiga, Pak, terkait kekhawatiran masyarakat sipil. Tadi juga sempat dibahas bahwa masyarakat sipil dalam hal ini sudah menyatakan berkali-kali meragukan terkait dengan peradilan militer begitu. Nah, itu seperti apa penanganan kasus ini? Apakah akan sepenuhnya diserahkan ke peradilan militer atau ada kemungkinan diserahkan ke peradilan sipil terkait dengan besarnya desakan ini dan mengingat korban ini adalah salah satunya cukup kencang mengkritik militerisasi. Terima kasih. Makasih Mbak Reni. Jadi untuk tadi pertanyaan pertama terkait nanti hasil dari ya Mbak, tadi yang pertanyaan pertama hasil ya. Inisial. Ya. Tadi perlu saya ulangi lagi nih untuk inisialnya. Ya, yang pertama gimana? Ya, jadi inisialnya NDP, pangkatnya kapten. Kemudian inisial SL, pangkatnya letu. Kemudian inisial BHW, pangkatnya letu. Kemudian yang terakhir inisial ES, pangkatnya Serda Bintara ya. Oke, itu yang untuk inisial. Kemudian untuk waktu penyidikan ya, tentunya kita akan bekerja semaksimal mungkin ya, dengan harapan bahwa proses penyidikan ini dapat kita lakukan secepatnya secara profesional. Kemudian kita serahkan kepada penuntut dalam hal ini Otmil untuk melakukan persidangan. Dan selama ini kan untuk persidangan di militer ini kan selalu terbuka, ya, tidak pernah misalnya persidangan tertutup. Nah, tentunya nanti rekan-rekan bisa mengikuti lah, ya, bisa mengikuti. Nanti tahap-tahapannya juga mungkin kita akan mengundang rekan-rekan media, ya, pada saat mungkin selesai penyidikan, pemberkasan, kemudian penyerahan kepada Otmil. Nah, nanti pada saat persidangan kita akan mengundang rekan-rekan media, ya. Kemudian tadi satu lagi terkait dengan barang bukti, ya, yang sementara sudah diamankan oleh kepolisian. Nanti kita akan koordinasi terkait untuk barang bukti tersebut, ya. Cukup ya. Terima kasih kawan-kawan wartawan untuk pelaksanaan kita konferensi pers. Kami dari TNI, seperti yang saya sampaikan tadi malam, kemudian kami tegaskan lagi di sini, kita akan bekerja dengan profesional dan transparan. Ini sudah kami buktikan, kami undang kembali wartawan untuk menjelaskan tentang update hasil penyelidikan yang kami lakukan dari TNI. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi, Santi Om.